Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rizal dari Berita Merdeka. Kali ini kita ingin mengklarifikasikan terkait informasi yang sedang beredar, di mana dikatakan pihak Pemkab Nagan Raya mengadakan mobil dinas bupati senilai 1,7 miliar. Apakah jawaban itu dan bagaimana cerita di balik itu? Kita sudah bersama Bapak Sekda Kabupaten Nagan Raya, Pak Insinyur Haji Ardi Marta. Sekarang beliau sudah bersedia di sini untuk kita wawancari. Yang kemana-mana tetap stay di sini, tunggu apa liputan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pengunjung setia? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Tuhan. Masih di kabar geger, kali ini jawaban dari Pemkab Nagan Raya terkait pengadaan mobil dinas bupati senilai 1,7 miliar rupiah. Berikut wawancara eksklusif tim bersama Sekda Nagan Raya Insinyur Haji Ardi Marta di ruang kerjanya. Sebelum Anda menonton videonya, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, share, and berikan komentar Anda di bawah. Dan juga jangan lupa di subscribe ya. Jika Anda tertarik dengan video-video kami, jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak kehilangan info terupdate dari kami. Terima kasih. Tercantum nilai 1,7 miliar, Pak. Nah, di sini saya mau tanya poin pertama, apakah Bapak tahu tentang pengadaan mobil dinas bupati tersebut, Pak? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengadaan mobil dinas bupati, itu memang ada tahu dan saya tahu bahwa pengadaan itu, dan itu juga kita bahas pada anggaran pendapatan wilayah daerah tahun 2020, anggaran 2021. Anggaran 2021, Pak. Anggaran 2021 itu kita bahas dengan di anggaran. Nah, terkait pertimbangan kita untuk mengadakan mobil bupati ini sudah lama sekali kita tidak mengadakan mobil jabatan ini. Dari mobil jabatan bupati ini terakhir kita adakan pada tahun 2010 sampai itu. Dan kondisinya sekarang sudah sangat rusak parah. Dengan kondisi mobilitas bupati yang sangat tinggi, sudah pernah kejadian 3 kali rusak di jalan. Pertama pernah rusak di Takengon, ketika beliau melakukan kunjungan ke sana, ada tugas dinas di sana rusak. Kemudian juga pernah kejadian waktu mengunjungi di daerah Kuala Semayang, juga rusak. Nah, terakhir adalah saya waktu kunjungan gubernur melihat kebakaran hutan, itu di tengah jalan juga rusak. Ini saya jadi sudah sangat banyak kita adakan mobil dinas bupati karena mengingat juga mobilitas kegiatan bupati sangat padat Sekarang ini, Nah, Pak. Oke. Apakah sebelumnya ini pernah dibahas bersama pihak legislatif, Pak, DPR dalam tanda kutip, para anggota Banggar di DPR legislatif pernah dibahas nih, Pak? pernah dibahas. Apakah anggota DPR-nya, anggota Banggar ikut semua, ikut hadir? Pembahasan ikut jumlah yang hadir nggak teringat saya, tapi itu dibahas ketika pembahasan anggaran kita tahun 2021 Bersama anggota Banggar ya, Pak, ya? itu bersama. Berarti di anggota Banggar itu ada 13, 14 dengan Sekwan. Sekwan ikut hadir? Ikut hadir semua. Ikut hadir semua ya, Pak? Memang berapa orang hadir nggak tahu, tapi semua ikut memenuhi quorum untuk dibahas. Dan itu anggarannya diposkan di BPKD, bukan di kantor di Senakan. Iya, BPKD. BPKD. Nah, apa tanggapan dari pihak DPR kemarin itu dalam pembahasan itu Bapak ikut hadir ya, Pak?
saya kurang teringat itu, tapi saya hampir tiap hari hadir maka itu. Dalam hal itu Bapak selalu hadir ya. Hmm. Oke. Berarti untuk jawaban dari pihak DPRK bagaimana Bapak? Atau dalam pembahasan itu? Kalau nggak salah saya itu tidak ada Kendala. tidak ada kendala. Tidak kendala untuk pengadaan mobil simulasi. Bahkan juga kita mengadakan untuk mobil asisten. Asisten ini 3 asisten kita ini bisa dilihat itu mobilnya mobil Innova Iya. zaman tahun 2008 Iya. dengan kondisi yang demikian. Iya. Nah sehingga kita juga menganggarkan untuk itu. Tapi karena kondisi COVID sekarang ini untuk restitusi juga kita membatalkan dulu ini sementara ini yang mobil asisten ini. Iya. Jadi hanya mobil dinas bupati yang kita untuk melakukan proses pengadaannya karena mengingat itu tadi ya Iya. Kondisi ya Pak ya. kondisi apa? Kondisi dan sehat. Nah Pak, ini tadi ya kalau dalam hal itu udah dijawab ya mengapa ya. Tapi Pak, yang menjadi tanda tanya masyarakat di sini, di mana Pak Bupati gencar, Pak Bupati sendiri ya yang gencar menyampaikan bahwa daerah sedang dalam keadaan defisit, apalagi di tengah pandemi. Jadi bagaimana nih Pak? Dan mengapa nih Pak? Alasannya apa nih Pak? Yang konkretnya apa nih Pak? Betul, Pak Bupati juga mengatakan bahwa kita sedang banyak defisit, jadi kita berhemat di Iya. sana kembali. Tapi untuk satu mobil ini kami juga ini pertimbangkan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa keadaan mobil dinas bupati ini sudah tidak layak. Masa begitu kunjungan malah itu ada Pak Gubernur naik dengan mobil bupati bisa kejadian rusak di tengah jalan. Nah, gimana marwah kita? Ya betul lah. Pertimbangan itu. Jadi pertimbangannya itu ya Pak ya. Nah di sini kan Bapak udah sempat baca belum Pak nih berita-berita yang udah naik di media online di mana salah satunya ada kalau dari Indojaya sendiri itu sempat mereka mendesak pihak DPRK. Nah dari AP3 Raskin, nah di sini mereka mengatakan ya mereka menyoroti nih pengadaan mobil dinas segini Pak. Di mana sebelumnya menurut penelusuran kami pernah mencari tahu bahwasanya 3 tahun yang lalu itu sudah pernah diadakan ya Pak mobil dinas ya. Ah ya mobil dinas, itu mobil operasional. Oh operasional, bukan mobil dinas yang bukan mobil jabatan bupati. oh Operasional begitu bupati. untuk operasional bupati gitu ya. Iya. Nah yang jadi pertanyaannya Pak, untuk di tahun kemarin itu nilainya jauh lebih kecil dibandingkan tahun sekarang katanya begitu 1,4 kalau nggak salah sekitaran itulah. Nah untuk di saat sekarang di tengah defisit dan pandemi ini malah harganya jadi 1,7 Pak. Ini gimana nih Pak? Nah, itu kalau masalah harga saya kurang tahu, tapi yang jelas itu 1,4 mungkin belum OTR apa on the road apa Ya, gitu. ya. Jadi kan ini kan mungkin speknya nanti kita yang tahu speknya itu di BPKD. di BPKD Di BPKD ya. di speknya jadi berapa dibeli ya, berapa bulan sistemnya BPKD. Untuk spek mobil ya. Iya. Oke Pak, untuk dalam hal ini Pak, ini untuk kita hindari ini kucar kacir isu statement yang beredar yang macam-macam ini Pak, apa pesan Bapak nih Pak? Tolong sampaikan secara tegas ya Pak, biar kita masyarakat lebih cerdas, lebih boleh apa namanya boleh korektif, akan tetapi lebih ke arah yang membangun gitu Pak. Apa pesannya Pak? Kira-kira Pak? Ini pesan saya kepada rekan-rekan baik dari media maupun masyarakat, sesuatu itu memberikan fakta yang cukup, Iya. perlu diverifikasi ke yang bersangkutan sehingga tidak terjadi apa namanya simpang siur di pemerintahan masyarakat. Iya. Jadi kita sangat apa namanya terbuka kepada siapapun. Berarti juga kita tidak juga kita sampaikan bahwa jika ada pertanyaan melihat berikan penjelasan. Jadi di tengah pandemi sekarang ini kita tahu memang ini kita sangat berhemat. Kita juga berhemat melakukan penghematan seluruh bidang, seluruh anggaran. Tapi untuk mobil satu ini memang saya pikir ini satu yang saya mendesak. Sudah layak. Sudah layak. Sudah 11 tahun kita tidak akan menggunakan Mobil ini Pak ya. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktu dan konfirmasi Bapak.
semoga kita semua terlepas daripada isu-isu yang tidak benar dan kita semua dapat membangun dan menjaga negara ini, Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Baik, terima untuk kasih atas banyak. waktu dan kesempatannya Pak. Baik, terima Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara kami dengan Pak Sekda, Pak Insinyur Ardi Marta di ruang kerja beliau. Dan untuk liputan selanjutnya mungkin kita akan telusuri di pihak BPKD. Terima kasih teman-teman, tetap di sini, jangan lupa dukung kami dan berikan support komentar dalam